Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom meeting kali ini, menemani saya untuk praktek mengajar. Ada baiknya kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi. Materinya masih terkait sama dunia probability atau peluang, gitu ya. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita belajar mengenai aturan pencacahan, di dalam ada permutasi sama kombinasi. Kemudian sebelumnya lagi kita udah ngomongin peluang majemuk, gitu ya. Apa sih distribusi peluang binomial? Mudah-mudahan sih gambar yang ada di sebelah kirinya tulisan itu cukup memberikan gambaran ke kalian apa yang dimaksud sebagai distribusi peluang di binomial. Nah, ini kalau hal-hal yang terkait sama pelemparan koin yang terdiri dari angka dan gambar, berarti ini juga masuk ke dalam distribusi peluang binomial. Segala sesuatu yang punya dua alternatif, bisa A, bisa B, atau bisa sukses, bisa gagal, bisa nyala, bisa nggak nyala, bisa benar, bisa nggak benar, bisa gambar, bisa angka, nah itu termasuk ke dalam peluang binomial. Nah, itu awalannya sih untuk peluang di binomial ini. Nah, dalam binomial ini kalian fokus kepada karakteristik yang ditanyakan di soal. Lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama tuh kita bakal coba untuk ngerti pengertian dari distribusi peluang binomial itu apa sih gitu ya. Kalau tadi baru cuma penggambaran awal aja sedikit. Kemudian kalian juga di ujungnya nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan distribusi peluang binomial. Ini ada sebuah kasus ya. Jadi ada seorang namanya Samantha Wicks gitu ya. Kemudian dia telah melakukan banyak hal untuk melindungi lingkungan. Dia adalah orang yang pertama menemukan bohlam LED spektrum penuh yang bekerja dengan baik pada baterai hasil energi surya. Nah, kemudian dikenal sebagai seorang penemu. Dia lanjut lagi nih, Samantha tuh sekarang keluar untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya ilmuwan yang pintar, tapi juga sebagai seorang pebisnis nih ya. Jadi habis dia menemukan bohlam yang kualitasnya cukup baik, menerima listrik dari baterai hasil energi surya gitu. Nah, dia juga akhirnya memutuskan untuk membuat pabriknya gitu. Nah, kemudian akhirnya dia terjun sebagai seorang pebisnis, mendirikan pabriknya sendiri untuk membuat dan menjual bohlamnya. Nah, namun nih di perjalanan dia menjadi seorang businesswoman gitu ya, technicpreneur ya mungkin ya namanya. Samantha itu mengakui masih ada beberapa masalah teknis gitu ya. Masalah teknis apa yang dihadapi sama Samantha dalam kasus pabrik bohlam lampunya? Nah, ini dijelaskan di slide berikutnya kalau kalian lihat. Ternyata setelah dia melakukan proses produksi dan dia melakukan sebuah penelitian terhadap produknya, ternyata didapatkan dalam proses produksi bohlam tidak terlalu bagus dan ada kemungkinan 1 dari 10 bohlam yang diproduksi akan di bawah standar. Ya, jadi 1 dari 10 bohlam yang diproduksi akan berada di bawah standar. Jadi kalau kalian suka main ke IKEA atau ke S Hardware gitu ya, kalian kan suka nemuin ya lampu yang ditaruh dalam kardus tapi isinya kok 3 gitu, dan kalian nggak bisa beli satu-satu. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk mengurangi komplain dari pelanggan. Nah, mungkin kalian baru tahu sekarang ya. Jadi gitu. Nah, alasannya apa? Di sini dijelaskan sama Samantha. Dia memutuskan untuk menjual bohlam-bohlamnya dalam kemasan berisi 3 bohlam. Dia percaya bahwa jika 1 bohlam dalam kemasan di bawah standar, pelanggan tidak akan mengeluh. Tapi jika 2 atau lebih di bawah standar, mereka akan melakukan komplain gitu. Jadi dia untuk meredam komplain atau mengurangi tingkat komplain, akhirnya dia melakukan strategi bisnis yaitu menjual bohlam lampu tersebut dalam kemasan berisi 3 lampu. Memutuskan untuk menjual bohlam-bohlamnya dalam kemasan berisi 3 bohlam. Nah, nanti kalian akan menemukan sendiri dengan kalian mengerjakan LKPD yang ada di OneNote yang udah saya siapkan. Nanti kalian bakal nemuin sendiri. Nah, nanti setelah ini saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok.
Di diskusi 1, nanti kalian akan mencoba menghitung asumsinya Samantha menggunakan susunan seperti ini ya, menggunakan daftar atau list yang seperti ini. Yang kedua, kita coba menggunakan langsung fungsi binomial. Nah, ini fungsi binomialnya sudah saya sebutkan di sini. Nanti kalian akan baca lagi aja, dan kalau kesulitan kalian bisa cari-cari dulu di berbagai sumber bagaimana menggunakan ini. Tapi sebenarnya di sini ada beberapa contoh nih, ada satu contoh. Nanti kalian tinggal meneruskan saja sampai di R sama dengan 3. Mungkin sekarang belum ada bayangan karena belum langsung mengerjakan. Kalau sudah langsung mengerjakan nanti akan ada, kalian bakal nemu sendiri jalannya. Karena dalam satu kotak itu ada 3. Ada 3. Terus R-nya itu banyaknya elemen sama dengan karakteristik yang diamati. Nah, kalau dari itunya kan satu sampel yang punya karakteristik yang diamati. Bentar. Dari 3. Tapi dia nggak Pak. Di bawah bisa sampai 3. Berarti R itu diisi apa ya? Diisi 1. Ini berarti kemungkinan R-nya 1 bohlam di bawah standar. Terus yang ini. Betul. Nah, ini 0,1 dari mana, Roy? Karena elemen yang 10 itu, Pak. Iya, 1/10. Tadi 1/10 itu yang apa tuh, yang dalam kan itu kan peluang elemennya perhatikan tadi kan yang nggak bagus tuh. Nah, 1/10 tuh. Baik, betul. Ya, jadi yang nggak bagus tadi kan sudah dijelaskan di di cerita di awal ya. Itu adalah 1/10. Kalian bisa pakai desimal 0,1. Untuk 0,9-nya? Itu tinggal dikurang sama 1. Soalnya kan berarti itu yang bagus gitu, 9/10. Betul. Jadi kayak komplement dari kalau misalnya peluang yang jeleknya 0,1, berarti peluang yang bagusnya adalah 0,9. Oke, baik. Kalian lanjutkan dulu ya diskusinya ya. Saya ke room lain dulu. Jadi kita udah selesai hitung. Gitu kayak mau ngutarain kesimpulannya tuh gimana? Iya, gimana sih? Oke, boleh. Temukan bahwa hitungan Samantha masih kayak kurang apa ya? Ya, meleset sedikit gitu boleh. Kalian mau bikin kayak gitu? Terus saya nggak tahu saran bisnis, saya juga nggak ngerti. Saran bisnisnya. Jadi kalian mikirnya gimana? Kalau misalnya kan tujuannya kan untuk meredam komplain. Nah, kalian udah kepikiran nggak? Berarti bukan 3 lampu dong. Bukan 3 lampu. Via mikirnya berapa? 2. Nggak tahu sih, Pak. Kayak ya pasti nggak 3. Oke, boleh kalian tulis. Ditambah atau dikurang? Ya, oke. Jadi jangan membuat 3 lampu dalam satu kemasan, seperti itulah bahasanya. Coba kalian pikir gimana tuh. Itu udah benar sih. Nah, cuma masalahnya kalian mau ngepaknya jadi lebih banyak atau jadi 2 lampu aja. Nah, itu pertanyaannya sih. Nanti kalian bisa asumsi aja sih kayak gitu. Kalian boleh masuk aja ke roomnya kelompok 2 tuh. Nah, cocokin deh sama jawaban kalian. Sama apa enggak? Kayak gitu. Sama. Oke ya. Oke, sip. Kalian pelajari ya yang diskusi 2 ya. Sambil menunggu yang kelompok kakak kalian yang di kelompok 3 masih on the way. Oke? Dari 2,5. Bohlam di bawah standar. Nah, ternyata standar melebihi 2,5%. Nah, tapi kan 2,5% itu gede apa kecil sih? Pertanyaan saya. Kalau produksinya 1 juta bola lampu ya gede, Pak. Gede ya? Karena kan di sini kan cuma 5, cuma 10 ya. Satu aja nggak dapat, Pak. Oh gitu ya. Berarti saran bisnis kalian apa tuh? Saran bisnis produksi sebanyak-banyaknya. Kalau 100 bungkus kejual, jadi kan ini kan kita ngomongnya bungkus ya, bukan lagi lampu gitu ya. Artinya kan kalau 100 bungkus berarti ada 300 lampu kejual gitu ya. Sekitar 2 orang. Ada 2 atau 3 orang kan, karena kan 2,8. 2-3 orang. 2,8 sih. Baik, kalian tulis gitu aja. Samantha mendapatkan komplain sebanyak dari 3 orang konsumen. Agak bisnis dikit lah bahasa. Siap. Nah, sarannya apa? Kalian diskusiin itu bertiga.
Apa sarannya? Iya. Apa nggak usah bikin lampu aja apa gimana gitu ya? Atau kalian kepikiran gimana kalau gini? Nah, coba. Saran saya 1 box jadi 4. Nah, itu kan lagi dihitung nih sama kelompok 3. Kalian bisa ngintip-ngintip tuh kelompok 3. Coba, hitungan kelompok 3, dia kan ngitung 4 box. Apakah persentase yang di kelompok 3 jadi lebih di bawah 2,5 atau malah jadi membengkak gitu ya? Coba Kalian nyontek-nyontek aja ke kelompok 3. Coba ya, kita hitung aja sendiri. Lama. Nah, Kalau- coba deh. Ke bawah langsung diskusi 3. Oh, ini Nah, punya kita. Kalau ada yang salah tuh jelek bisa banget kalian ya. ini. Ini nih punyanya. Jadi 1 belum diisi. Berapa persen makin tuh? besar. Oh, makin besar. Ini komplementer tapi. Ya, belum berarti. Nah, Oh, itu berarti tuh dia lagi tambahin. ngitung berarti tuh. Itu tambahin tuh. Coba gue tambahin. 4. 0,0. Belum tentu benar. Kalian cek dulu hitungan di atas Oh, tuh. cek Nah, atasnya dulu. benar nggak mereka tuh? Nah, Ternyata bagusnya 2 bohlam saja, nggak ditambah, malah dikurang paling bagus. kenapa emang? Ya tadi Hanif ngitung katanya sih gitu. Kalau 2 bohlam berapa? Peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standarnya lebih kecil Pak dalam satu kemasan. Ya kan beda Mas. Nanti ininya jadi beda loh. Penghitungan CC-nya bakal beda loh. Iya. Iya, Hanif tadi ngitung kayak gitu. Mana coba hitungannya mana Mas? Benar. Astagfirullahaladzim. Di buku Pak. Boleh nanti diungkapin aja ya. Baik, kalau tadi kita udah diskusi nih di room masing-masing, saatnya kita untuk menyatukan jawaban. Jadi kalau tadi kalian punya metode masing-masing ya untuk menyelesaikan pertanyaan dari persoalan dari Samantha gitu ya. Silakan untuk kelompok 1. Oke, jadi kami dari kelompok 1, kami mengerjakan kayak probabilitasnya itu, peluang itu dari menggunakan cara tabel gitu. Jadi kami pertama-tama kita prediksi dulu susunannya tuh bisa kayak gimana aja. Terus habis itu baru kita hitung peluangnya. Dan habis itu kayak kita tentuin itu substandarnya ada berapa di susunan yang tadi kita udah rancang. Terus kalau misalnya kita udah ketemu jawabannya, kita masukin ke tabel yang bawah lagi itu. Terus kita hitung nih kalau misalnya substandarnya 0 kan cuma ada 1. Itu 0,729, terus yang 1 semua yang substandarnya ada 1 kita jumlahin semuanya hasil segitu. Terus yang kedua sama ketiga itu kami dapat hasilnya 0,027 sama 0,001. Terus kan ini ditanyainnya lebih dari 1 bohlamnya, jadinya berapa? Waktu kami jumlahin yang substandarnya ada 2 sama 3, itu jawabannya 0,028 atau 2,8%. Jadinya sesuai prediksi yang tadi Samantha katanya komplainnya harusnya 2,5% nggak lebih, itu tuh ternyata masih meleset dikit. Dan sarannya jangan jual bohlamnya perfect 3 gitu sih Pak. Oke, jadi untuk sementara ya di kelompok 1 untuk sarannya jangan jual di PEG 3 kalau emang masih mau targetnya adalah di bawah 2,5% ininya ya, komplainnya gitu ya. Nah, dari kelompok lain ada tanggapan nggak dari temuan di kelompok 1? Bulannya mirip sama di kelompok 1 tadi, bahwa keputusan yang diambil Samantha sedikit meleset karena peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standar melebihi 2,5%, yaitu 2,8. Nah, dari kelompok kita sarannya, jika dari 100 bungkus yang terjual, Samantha mendapatkan sekitar 3 orang konsumen yang bakalan komplain, atau 2,8%-nya, saran kami adalah dalam 1 bungkus cukup berisi 2 bohlam atau dijual 2 bohlam. Itu bisa menurunkan persentase komplainnya. Jadi di kelompok 2 ini memberikan asumsi katanya kalau misalnya 3 itu akan memberikan hasil 3 orang akan komplain dari 100 pembeli gitu ya. Jadi dari 100 bungkus yang terjual akan ada 3 pembeli yang akan komplain gitu ya. Nah, di sini artinya lanjutannya adalah sarannya adalah dalam hal ini dalam 1 bungkus cukup berisi 2 bohlam saja. Ini sudah dihitung atau belum, Mas? Sudah Pak. Kira-kira kamu dapatnya berapa angkanya? Kira-kira 1,9%. 1,9% ya, nggak jauh ya berarti ya, tetap ya sekitar 2 orang ya akan
Dari 100 paket yang terbeli atau dari 100 kemasan yang terbeli, Iya. akan ada 2 konsumen yang komplain ya terhadap kemasan tersebut. Oke. Baik, terima kasih banyak nih. Nah, berarti saran bisnisnya itu ya, cukup dalam satu kemasan 2 lampu saja gitu ya. Dapat jadi peluang lebih dari 1 bolam di bawah standar itu 5,23%. Nah, di situ jadi makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Menggunakan teknik komplementer di beberapa kejadian akan lebih efisien. Kalau apa sih? Kalau datanya banyak, Pak. Kalau datanya banyak, benar. Jadi seandainya Samantha saking stresnya gitu ya, udah aku mau bikin dalam satu kemasan 10 lampu kayak gitu ya. Nah, artinya kalau kita disuruh ngitung dengan cara yang normal, ini kan berarti kan kita bakal nyari yang 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Dan tabelnya ini harus penuh dulu, baru kita bisa hitung, kita jumlah, dan dapat persentasenya. Dan itu kan nggak efisien penghitungannya. Sebenarnya, tanpa melengkapi tabel ini, kita tetap masih bisa ngitung kejadian yang diharapkan, yaitu dengan cara tadi ya, komplementer ya. Jika dia minta lebih dari 1 bolam di bawah standar, artinya akan kita ambil 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita cukup ambil aja yang 0,1. Nah ya, dari yang contoh di kelompok 3 tadi sebutkan, kemudian 1 dikurang peluang yang 0 dan 1 ya. Nah, kita dapat itu. Pertanyaannya, angka 1 ini muncul dari mana Mas Haji? Boleh. Total, Pak, total peluang. Peluang kan antara 0 sama 1. Oke, total peluang kata Mas Haji tadi barusan 1 gitu ya. Jadi seluruh peluang 1. Nah, ini kalau kalian lihat juga tabel yang udah disajikan di kelompok 3, ini kalau tadi nih Mas Wari udah mencoba ya. Kalau 0,6561 ditambah 0,2916 ditambah 0,0486 dan selanjutnya itu kalau ditambah itu hasilnya nanti akan sama dengan 1 juga ya, itu ya. Jadi dari situ ya, jadi total peluang dari semua kejadian di distribusi peluang binomial ini akan sama dengan 1 gitu ya. Kesimpulannya, kalau tadi kita udah pakai metode daftar, kita langsung masuk ke formula aja. Ada yang ingat nggak? Gunakan 2 lampu dalam satu kemasan, itu akan bisa jadi akan mencapai target yang diinginkan atau diharapkan oleh Samantha, yaitu komplain yang di bawah 2,5% dari pembeli. Oke ya, tapi itu tidak berhubungan dengan jumlah lampu yang terjual ya, tapi hanya komplain pembeli gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke evaluasi. Di sini ada 2 soal ya. Ini harus kalian kerjakan sekarang, dikumpulkan. Saya kasih waktu 15 menit. Cara ngumpulinnya, kalian bisa langsung add page aja di sini. Waktunya sudah habis. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Baik, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.